Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, betapa indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, dan berapa banyak rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkadang kita hanya mengingat di saat kita susah, di saat kita sempit, di saat kita sulit, di saat kita ditimpa ujian-ujian, kita merasakan seolah-olah kehidupan ini bagaikan neraka. Padahal jikalau kita kembali kepada dasar utama, kita diciptakan oleh Allah, betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Seperti kalau kita bandingkan dengan nafas yang kita hirup, nafas hidup kita diberikan nikmat kehidupan, kita diberikan oksigen secara gratis, kita diberikan karbon dioksida secara gratis. Kita mengeluarkan oksigen, ya, kita mengeluarkan karbon dan kita menghirup oksigen. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah karuniakan kita mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mata yang kita gunakan ini, yang Allah ciptakan, yang diberikan kepada kita, benar-benar hanya untuk diciptakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk memuji kekuasaan Allah. Demikian pula Allah ciptakan telinga. Allah ciptakan telinga adalah dalam rangka untuk mendengar yang baik-baik. Allah ciptakan kebaikan agar kita mendengar yang baik-baik saja. Allah ciptakan lidah pun untuk berkata-kata yang baik, mengucapkan ucapan kata-kata yang baik, bukan mengucapkan kata-kata yang buruk. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita renungkan betapa besar nikmat-nikmat Allah ini. Jangan kita hanya melihat pada saat kita kekurangan, pada saat kita kesulitan atau ditimpa musibah-musibah dan ujian. Tapi lihatlah nikmat-nikmat hidup yang Allah berikan pada kita. Maka di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulang sebanyak 16 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka jangan pernah kita mendustakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Jangan kita pernah mengingkari segala karunia-karunia Allah. Sesungguhnya satu ujian yang kita alami tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat kehidupan. Kita tidak pernah memprediksi ataupun tidak pernah menyangka kita hidup di dunia ini. Kita tidak pernah memberikan nama kita itu, kita menyangka nama kita nama ini, kita tinggal di wilayah ini, di negara ini. Kita kemudian punya ibu, punya ayah yang bernama ini, dan nama kita sendiri pun ini. Kita tidak pernah merencanakannya, tidak punya planning. Semua adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, wahai saudara-saudaraku, mari kita sama-sama bersyukur. Karena dengan syukur itu, maka Allah akan limpahkan karunia dan nikmatnya, ya. Tambahkan nikmatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan jikalau kalian ingkar atau kufur, maka azabku amatlah perih. Maka syukurilah nikmat Allah di saat kita senang, apalagi di saat kita susah, di saat kita lapang ataupun di saat kita sempit. Nikmat Allah manakah yang kita dustakan? Nikmat-nikmat manakah yang kita ingkari? Maka jangan pernah kita kufur, jangan pernah kita ingkar di saat kita senang, ya, di saat kita bahagia, di saat kita lapang. Karena bisa jadi di balik kelapangan, di balik kesenangan ataupun kebahagiaan kita itu adalah ujian yang terberat, ujian yang terbesar yang kita alami. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita dalam keadaan lapang, senang, bahagia, itu adalah satu nikmat semata. Tetapi di balik itu ada ujian yang Allah berikan agar kita seberapa jauh bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Demikian pula halnya ketika kita ditimpa ujian berupa musibah atau sesuatu hal yang menyedihkan, suatu hal yang menyesakkan dada kita. Jangan pernah kita bahwa kita dibenci oleh Allah. Bisa jadi dengan ujian yang kita alami itu, yang menyesakkan diri kita, menyesakkan dada kita, yang membuat kita sedih, air mata kita tumpah, bisa jadi itu adalah bagian daripada
skenario Allah ataupun rencana Allah untuk menginginkan kebaikan dan mengangkat derajat seorang hamba, maka jangan pernah kita berprasangka buruk ketika kita ditimpa ujian berupa kesedihan dan kesulitan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita renungkan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah kita melihat kekurangan, jangan pernah kita lihat hal-hal yang buruk dalam apa-apa yang menimpa kita, tapi lihatlah nikmat yang Allah berikan, beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Maka insya Allah, jikalau kita terus-menerus bersyukur, selalu mengakui atas nikmat Allah, tidak hanya berupa ucapan, tetapi kita akui nikmat Allah dengan ikrar di hati dan kita buktikan dalam perbuatan kita, maka insya Allah Allah akan tambahkan segala karunia-karunia dan nikmatnya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah tausiah ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi diri saya pribadi dan diri saudara-saudara sekalian. Dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.